tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semusim berlalu, selalu di kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu. Semusim berlalu, namun kau selalu Tuhan. Oh Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sambut kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita sebentar dalam 2 hari ke depan kita akan melangkah melewati 2019 masuk 2020. Saya tahu ini memang tahun-tahun menegangkan. Kalau saya mendengar kemarin tanggal 26 Desember lalu kita menyaksikan, siapa menyaksikan matahari, gerhana matahari? Oh, saudara, ada beberapa menyaksikan dan enggak, ada melihat YouTube dan sebagainya, saudara. Ada fenomena alam yang katanya terjadi 300 tahun sekali katanya ya. Tetapi saya mau bilang ini adalah bukan kebetulan. Bisa ngomong sama saya bukan kebetulan. Apa kebetulan? Enggak, di dunia ini enggak ada yang kebetulan. Sepertinya kebetulan, tapi tidak kebetulan. Karena ada tangan Tuhan yang merendah semua hidup ini. Nah, makanya waktu fenomena alam saya juga nggak sadar, nggak tahu, jarang juga lihat. Ada berita fenomena ini. Bahkan di Bali, saudara-saudara kita dari agama Hindu mengadakan satu upacara untuk menghadapi sebuah tahun gejolak, di mana ke depan nggak ada yang tahu ada apa. Mereka mengadakan ritual dan sebagainya ya. Karena setiap fenomena alam itu dikatakan Alkitab, berikanlah hati kami hati yang bijaksana untuk kami bisa menghitung hari-hari kami. Sedemikian supaya kami beroleh hidup yang, ya saudara, demikianlah kita akan berjalan di tahun 2020. Tetapi saudara, nah tema hari ini adalah tema tentang mempersiapkan memasuki pergantian musim. Saya sudah dibantu dengan PowerPoint, multimedia. Ya, kita mempersiapkan pergantian musim. Kalau saya bilang pergantian musim, seperti musim panas kepada musim hujan, saudara tahu apa yang terjadi? Kita bisa pilek. Belum sesuai dengan keadaan nanti, kita ngalami sebuah gejolak panas badan, ya kan ya? Kita ngalamin apalagi saudara? Masuk angin, efeknya berbahaya kepada sekitar. Ya tahu saudara maksudnya kalau masuk angin? Kalau dibuang anginnya bagaimana? Nah, itu masalahnya saudara. Hari malam kemarin pada cerita, aduh pusing saya, sini buang gas, sono buang gas. Ya kalau kamu nggak suka, kamu buang juga gas ya, sama-sama. Jadi wanginya sama-sama. Kalau udah wangi sama-sama nggak boleh ada yang marah. Sama-sama gasnya mirip-mirip. Yang udah pengalaman kan, udah tanam mesinnya udah pengalaman nih. Pak, suami saya mah udah nggak ada tereng aling-aling terbuka Pak. Udah kalau malam suara kayak orang menggergaji kayu di hutan. Ditambah aroma. Ini aroma tidak pernah akan ketemu dimanapun, di swalayan manapun, gak ada yang jual tuh aroma. Ya itulah kejadian di mana orang masuk musim hujan. Mudah masuk angin. Oke, saya nggak ngomong tentang musim hujan, karena kita sedang masuk dari dimensi yang lama, dari tahun yang baru, di musim yang lama kepada musim yang baru. Klik sekali lagi.
Kita masuk dalam sebuah musim, di mana musim yang kemarin, yang sekarang masih kita jalani adalah yang pertama tahun kelahiran yang baru. Di mana semua yang mungkin buat saya dan saudara berproses di dalam 1 tahun itu, 1 tahun berproses, ngalami proses saudara. Berapa mengalami proses? Boleh angkat tangan sama saya, angkat tangan ya. Wah, benar-benar berat saudara. Boleh ngomong berat gak? Bisa ngomong berat? Nggak berat bener kayaknya. Berat saudara. Tahun kelahiran yang berat saudara. Kenapa? Seorang yang sedang mengandung berat nggak? Saya nggak pernah mengandung sih. Ibu-ibu yang pernah mengandung berat nggak bu? Kemana-mana bawa tambur. Kan berat. Belum kalau yang di dalam nendang-nendang. Katanya. Saya juga nggak pernah ngalamin. Jadi katanya, oh ini si Dede nih nendang-nendang. Dede sorry. Ada Pak Dede. Maksudnya bayinya. Nendang-nendang gitu loh. Waduh nih. Belum itu ngalamin. Di tahun kelahiran yang baru benar-benar saudara dan saya sedang dipersiapkan. Jangan berpikir tahun kelahiran yang baru itu kemarin. Nah, kelahiran baru itu sebuah proses. Katakan proses. Proses dari perjalanan 1 bulan pertama. Mual-mual katanya begitu. Yang mual, mules, perih kembung. Aduh, ini mamah namanya. Bukan hamil itu mah. Jadi itu mual, mules dan sebagainya. Sampai pada ujung bulan 9. Pada ujung bulan 9 inilah orang, perempuan maksudnya wanita, ibu-ibu, mengalami proses kelahiran. Nah, pada waktu kelahiran itu saudara seperti orang bersalin. Ngeden. Ngeden gak sih bu? Zaman sekarang gak ada yang ngeden pak. Langsung dibius total, langsung bukan melahirkan namanya. Diseser, diangkat anaknya. Tapi kita ngomong yang normal ya, melahirkan. Ngeden. Saudara udah ngeden belum? Udah pak, kemarin di WC. Ini ngomongnya kok gitu pagi-pagi. Enggak, saudara udah ngeden belum? Kalau belum ngeden, saudara yakin dia belum lahir sesuatu yang baru. Tapi saudara sampai ngeden, saudara, aduh Tuhan tolong Tuhan. Ngerang gitu, groaning, you know groaning. Groaning, ngerang gitu, aduh Tuhan, aku gak kuat dengan suamiku Tuhan, aku gak kuat Tuhan, aku gak kuat. Tapi aku percaya bersama Tuhan, aku kuat Tuhan, aku kuat Tuhan. Istri, suami juga sama Tuhan, aku gak sanggup Tuhan, bareng sama wanita ini Tuhan, aduh gak sangka Tuhan. Pertama manis, keduanya pahit Tuhan, aduh. Udah ngerang belum? Udah ngeden belum? Kalau belum lahir. Makanya bidan-bidan bilang, ayo mak, ayo bu, ngeden, ayo ngeden. Dia yang lahiran, kita yang bidannya ngomong, ayo, Emang bidan yang lahiran apa? Tapi bidan itu berusaha untuk suruh ngeden. Ayo memotivasi gitu. Makanya gembala, pendeta, hamba Tuhan memotivasi. Ayo semua ngeden. Bunda Kristen juga, ayo ngerang, ayo ngerang. Sudah belum? Kalau belum, ayo ngerang dulu. Sebelum besok masuk dimensi yang baru, kita kaget saudara. Kaget saudara. Karena groaning prayer, groaning worship ini adalah cara untuk melahirkan sebuah kelahiran yang baru. Yang ngerti bilang amin. Nah saya ingin saudara tanya, kemarin sudah terima ini? Udah isi? Saya udah bilang isi saudara, terserah saudara, saya udah bilangin. Saya sebagai hamba Tuhan ngajar ini saudara, karena saya tahu bolak-balik saya ngajar, bolak-balik kita nemenin Bapak Ibu kan, saya nggak bosen. Tapi saya pikir saya nggak mungkin biarin saudara nggak berjalan maju. Harus ngisi. Apa kutuk yang akan saudara lepaskan, beresin, cabut, dan dosa apa yang orang pernah lakukan buat saudara yang belum saudara ampunin, dan nanti saudara menemukan pelajaran hari ini. Nah saudara, di tahun ini ada baik PowerPoint. Lalu masuk dimensi yang baru. Tahun berikutnya, tahun 2020 dimensi yang baru. Sudah masuk belum kita? Belum. Tetapi kita akan memasukinya. Ada sebuah irisan di sana. Ada sebuah irisan di sana antara dimensi yang baru dan kelahiran yang baru. Nah itulah disebut dengan masa transisi. Memasuki pergantian musim. Di mana saudara harus mengubah semua gaya. Tadinya saudara pakai baju kaos oblong, singlet, nggak apa-apa. Tapi masuk tahun yang baru, musim hujan saudara coba-coba pakai singlet, pasti lebih banyak yang masuk anginnya. Kita pasti pakai apa? Baju tebal. Pakai apa? Payung. Siap bawa payung. Artinya apa? Ada persiapan. Yang mau siap katakan amin. Nah di irisan inilah saya bicara. Karena kita akan memasukinya di minggu ini. Senin besok tanggal 31, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita ada di irisan yang benar-benar di irisan. Maka saya berdoa, ini pas sharing hari ini,
bahwa kita harus mempersiapkan. Yang mau katakan amin. Di seminggu ini saudara yang sudah bisa mempersiapkan, saudara akan terbang masuk dalam dimensi yang baru. Benar-benar siap saudara. Masuk gimana saudara? Ayo berikutnya saudara. Berikutnya, klik. Ada sesuatu yang berbeda. Nah ini ada uang dan uang dicoret. Apa nih maksudnya? Kemarin saya bingung carinya. Apa ya sama yang bikin? Ya skill yang bikin ini kemarin. Ya apa ya kira-kira ya? Kalau uang itu dianggap sejolinya, kompetitornya Tuhan, maka kita bikin uang. Di tahun yang lama, berhasil dan gagal adalah sebuah kenyataan. Di tahun ini, 2019 yang sudah kita lewatin, berhasil dan gagal adalah kenyataan. Kenyataan. Orang yang mau lahir, mau mundur lagi ke belakang nggak mungkin. Karena Nikodemus bicara kepada Yesus, mana mungkin aku yang setua ini, aku bisa lahir lagi. Dalam Yohanes pasal 3, ayat yang ketiga, Yesus berkata, aku berkata kepadamu bahwa sesungguhnya barang siapa tidak dilahirkan kembali, ia tidak apa? Layak untuk apa? Melihat. Bukain ya. Baca sama-sama. 2, 3. Ya, jangan masuk. Melihat aja nggak bisa. Bisa nangkap maksud saya? Jangankan masuk. Apa saudara? Melihat aja nggak bisa kerajaan Allah. Musa masih bisa. Lihat Israel di tanah perjanjian. Lihat dari jauh. Tapi kalau orang yang tidak dilahirkan kembali, dalam artian apa saudara? Seorang yang mungkin dalam perjalanan hidupnya, kalau saya ngomong tentang seperti Mazmur 126, saya mencatat 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6 itu menggambarkan bagaimana akan terjadi sebuah pembalikan, sebuah proses di mana Tuhan mengadakan sebuah terobosan. Mazmur 126 ayat yang pertama dikatakan seperti bermimpi Tuhan memulihkan Sion dan mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Mana tertawanya? Halo, tertawa. Terserah saudara mau tertawa hehehe, hahaha, atau kayak sinter-sinter-kelasan itu, hohoho. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa, hahaha. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, pulihkan ya. Perkara besar kan lakukan, mari kita yang menabur dengan air mata, dengan bersuka pasti pulang dengan bersor sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan ya Tuhan pulang dengan bersorak sambil membawa berkatnya, sambil membawa berkatnya. Mau dikit mau banyak? Kata bilang yang banyak. Belum banyak, yang kata yang banyak. Yes, saudara tahu nggak? Kalau saudara beriman banyak, hasil pasti banyak. Kok bisa begitu, Pak? Di tahun P, tahun mulut, saudara harus memperkatakan apa yang saudara mau alami. Mau alami banyak, ngomong yang banyak. Bisa ngomong sama-sama, 2, 3, banyak. Oh, ini pagi kayak makin dingin, saudara bilang, yang banyak, 2, 3, yang banyak. Ya, saudara, saya tahu waktu saudara ngomong yang banyak, Tuhan sudah bukan hanya banyak, berlimpah-limpah dia mau beri. Gimana caranya, saudara? Ini tadi, kita mau masuk dalam tahun ini, Filipi pasal 3, ayat 13. Paulus bilang begini, Filipi pasal 3 ayat 13. Filipi pasal 3 ayat 13. Dia berkata dia melupakan apa yang di belakang. Mari baca bersama-sama dengan suara nyaring. Coba mau tes dulu suaranya. Katakan haleluya. Haleluya. Segini ya. 2, 3.
Yes, sampai situ saudara dulu. Aku mengarahkan apa yang di hadapanku, melupakan apa yang di belakang. Itu yang pertama. Dia berlari-lari. Yang membuat kita sedang berhadapan dengan masalah kan bukan kita sebenarnya. Kita yang bilang itu masalah. Tuhan buat segala sesuatu bukan masalah. Cara Tuhan membentuk kita. Bisa amin, saudara? Tetapi Paulus ngerti setelah berjalannya waktu mengiring Tuhan, saya percaya dalam pelayanannya Paulus nggak beda-beda jauh dengan kita di sini. Ada suka duka, panas dingin, waduh pokoknya macam-macam deh. Tapi Paulus akhirnya mengambil kesimpulan bahwa saudara-saudara, demi kebenaran aku mau ngasih tahu bahwa bukan aku menangkap Tuhan, tetapi sungguhnya sekarang Tuhan memberikan kepercayaan kepadaku dan aku memutuskan untuk apa? Melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan apa yang di depanku. Ayat 14, ya, baca lagi, keras. 2, 3. Yaitu panggilan surgawi. Oh, katakan amin. Itu apa tujuannya ini ayat 14? Bukan cuma asal berlari melupakan masa lalu, tapi lari ke depannya tanpa tujuan. Dengan tujuan. Apa tujuannya? Panggilan surgawi. Di dalam siapa? Kristus Yesus. Saudara sudah punya terima panggilan itu? Jangan lama-lama, kerjain buru-buru. Jangan tunda-tunda. Kalau Tuhan udah suruh saudara, percayakan saudara, jangan tunda-tunda. Cepetan. Karena Tuhan gak punya waktu panjang buat kita memberikan kesempatan ini. Amin. Bahkan dalam Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, kita ini dibilang Tuhan untuk berlari-lari ini, dibilang dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kata kamu dan kita semua ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu siapa? Manusia baru kita nih. Haleluya. Nah makanya pagi ini, saya mau ajak kita mau percaya bahwa lewat kebenaran firman yang kita baca barusan, kita sepakat dulu nih. Tahun 2019 ini, kita lewatin ya. Mau saudara berhasil, mau ada yang gagal, sudah lupakan menjadi masa lalu. Jangan karena kegagalan lalu saudara meratapi sampai kita nggak fokus kepada masa depan. Atau karena kita berhasil, gagah perkasa, lalu kita merasa euforia terus. Nggak pernah bersiap untuk masuk dalam musim yang baru. Waktu saudara nggak siap, saudara begitu masuk dalam musim yang baru, kita kalah. Nanti kita belajar di depan, saudara. Nah berikutnya, saudara, ayo, PowerPoint-nya. Saya cepat di sini, kita mau praktek sama-sama. Yang pertama, apa ini? Mencabut, kayaknya ada depannya deh. Apa yang harus saudara lakukan? Ada judul depannya maksudnya. Mencabut kutuk. Apa yang harus saudara cabut? Kenapa itu kutuk bisa dicabut ya saudara? Karena ternyata saudara, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-8. Yakobus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Saudara baca di akhir saudara sendiri, di sana ada dua pilihan. Di tahun P ini, bahkan kemarin saya dilihat ini ada satu message dari Chuck Pierce punya prophetic direction tentang tahun P. Bagaimana hati-hati dengan mulut. Dari mulut yang sama keluar berkat, dari mulut yang sama keluar kutuk. Dari mulut yang sama memuji manusia yang diciptakan Allah dengan sempurna, dari mulut yang sama menghina manusia ciptaan Allah yang sempurna itu, dihina, dikutuk. Nah itu saudara hati-hati. Mulut yang sama. Maka kesimpulannya hati-hati dengan mulut kita. Bisa amin. Hati-hati dengan mulut. Apa yang saudara omong itu bukan cuma lari begitu aja, lepas begitu aja. Semuanya ada pertanggungjawaban. Apa yang terjadi untuk mulut yang kita punya ini sudah keluar berkat atau kutuk hari ini? Atau paling enggak kalau kita kumpulin deh 1 tahun dalam bulan Januari tanggal 1 sampai tanggal berapa ini 29 gitu. Apakah banyak kutuk atau banyak berkat yang keluar dari mulut kita? Hati-hati saudara. Mulai tahu masuk dalam peralihan musim dan bukan musim yang baru saudara. Saudara hati-hati saudara. Kita semua punya standar ukuran bukan sesama kita. Bukan ukurannya saudara itu saya. Saya bukan ukuran buat saudara. Saya bukan barometer saudara. Barometer kita itu Tuhan Yesus. Amin ya saudara? Jangan kayak seorang anak berkata begini. Aduh, kamu kok nilainya jelek banget. 6, pas-pasan. Aku ini 6 nih Pak, paling tinggi di kelasku. Yang lain teman-temanku 3, 4. Ukuran temennya. Padahal ukuran kita harusnya KKM.
Harusnya standarnya standar bersama. Standar kita siapa? Tuhan Yesus. Jadi jangan ukurin dengan gembala saudara, gembala kul saudara, teman saudara, bapak saudara, ibu saudara. Ukuran kita tidak itu. Ukuran kita Tuhan Yesus. Jadi makanya hati-hati saudara. Lah dia aja pemimpin begitu. Biarinlah kita, ya udah sama-sama masuk neraka dah tuh. Udah pemimpinnya begitu, kita ngikut, ya masuk neraka bareng-bareng. Ketemu lagi di neraka, lu lagi, gue empat ketemu lu. Tahu gitu gue di sorga nih lah. Sampai sini yang paham katakan amin. Jadi punya masalah di dunia dengan pemimpin, pemimpinnya di gue pemimpin kayak begitu, gue gak demen lah. Gue omongin terus tiap hari. Pemimpinnya memang gak benar misalnya gitu. Lalu masuk neraka pemimpinnya, dia juga masuk neraka, ketemu di neraka, ketemu lagi di neraka. Ayo ngomongin apa lagi di neraka? Udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, terima nasib aja, ayo dihukum terus. Urusan pemimpin, urusan orang lain, itu urusan dia. Urusan saya dan saudara masing-masing kita dengan Tuhan. Bisa sepakat dengan saya para murid, katakan amin. Dengar ya, saya dorong saudara untuk hari berhenti untuk membanding-bandingkan diri saudara dengan siapapun, berhenti membanding-bandingkan orang lain dengan apapun. Kok enggak iya, enggak amin gitu, cuma 1-2 orang doang amin. Berhenti saudara, stop saudara, karena bilang apa? Aku berlari-lari kepada tujuan. Paulus punya tujuan bukannya Filipus, bukannya yang lain, bukannya Thomas, bukan Andreas. Tujuanku supaya aku seperti Petrus. Enggak. Aku punya panggilan sorgawi. Saudara punya panggilan sorgawi? Lakukan saudara. Karena pada waktu sangkakala berbunyi dia nggak tanya ukuranmu siapa. Enggak. Dia mau lihat saudara. Dan pagi ini saudara yang kedua, saudara perhatiin. Di bagian ini perhatiin baik-baik. Kata-kata kita ini, apakah kata-kata yang sudah membangun diri saudara kepada kebenaran Kristus atau bukan? Ini memang agak pedas-pedas pahit nih saudara. Tapi nggak apa-apa. Pagi-pagi ini saya mau ajak saudara semua merenung. Ayo kita kaleidoskop semua. Kita mau kumpulin semua. Kita mau jadiin satu. Ayo Tuhan, saya mau pulih Tuhan. Makanya saya kirim ini sebelum sehari-hari ini. Ini nggak gampang saudara. Saya bilang saya juga nulis saudara tuh walaupun nggak kebaca tulisannya. Saya tulis saudara. Saya pada satu ya, saya sebut nama saya nggak apa-apa saudara. Saya beberapa waktu lalu dalam 3 bulan terus saya suka ngomong, kok gampang yang ngomong parah ya, parah. So ada satu tim saya, aduh payah banget ya. Padahal payah parah kan nggak jelek banget ngomongnya ya, kecuali pakai kebun binatang, kucing ya kan, kupu-kupu ya kan, itu serangga ya kan. Ini saya ngomong parah, tapi Tuhan ingatin, enggak, itu pun kutuk. Setipis itu Pak, iya. Setipis itu, ngomong parah. Maka parah pemimpinmu, parah timmu. Jadi hari ini hati-hati dengan mulut. Waktu ngomong, aduh parah kita punya tim. Maka tim kita jadi parah. Waduh parah anak kita mah, bener-bener parah dah. Parah. Atau ngomong payah nih, saya ampun, saya udah cabut dalam nama Yesus. Gak boleh kata-kata ini keluar lagi dari mulut saya ini. Payah nih. Aduh payah. Cabut. Walaupun di akhirnya tulisan payah ya. Mereka payah mengayuh perahu. Tapi maksudnya bukan payah dalam artian payah kutuk, itu payah capek gitu, capek mengayuh perahu. Apa dosa orang lain yang membuat saya terganggu lalu saya sulit mengampuni dan saya belajar terus di sini. Di sini biarkan dia. Saya bacain aja. Nah, saudara bikin apa enggak saya enggak tahu, saudara. Saya bikin. Nah, jadi saudara, apa yang dibuat apa siapa? Buat oleh pengerja. Pengerja. Suka lamban untuk mengerjakan ini. Suka mengulang-ulang, jangankan ini. Baru keluar gereja aja ayatnya lupa. Enggak saya tambahin. Jadi kadang-kadang tuh suka gregetan gimana sih? Saya udah ngomong, selalu saya didoain sama kakak rohani ya, senior saya. Untuk jangan gregetan, udah itu serahin sama Tuhan. Karena panggilan saya mengerjakan bagian saya. Habis itu saya mengerti sudah. Lalu saya, ya dia Tuhan terserah. Tapi perlu ada guidance, tetap diarahkan. Kayak tadi ini lagunya kan nggak dikasih tahu sana atau sana nggak minta sini. Akhirnya kita bengong. Ini apa tadi ya? Nah, itu perlu sinkronisasi. Saya nggak marah ya, tapi saya cuma ngasih tahu. Mukanya nggak marah kan? Enggak lah, masa marah sih. Itu udah mau tahun baru masa marah. Trompet gimana niupnya kalau marah? Susah niup trompet sambil marah. Saudara pernah bisa nggak marah sambil niup trompet? Nggak bisa. Trompet itu hanya ditiup kalau lagi senang. Apa urusan sama trompet sih sebenarnya Pak Anton? Nah saudara lihat ini ya. Apa masa lalu saudara? Saya ceritain tentang diri saya. Daripada saya cerita sama saudara, sama orang lain, saya tulis di sini. Kenapa saya bikin kertas ini? Tulis. Tuhan, saya bersyukur Tuhan bawa saya sampai hari ini. Tuhan ingat nggak waktu tahun 1976?
pada tanggal 6 Oktober ngasih promosi. Engkau lahirkan saya. Itu sebenarnya saya sedih, Tuhan. Udah saya cerita bla bla bla. Di sini saya tulis. Hanya Tuhan dan saya yang tahu tulisan ini. Karena nggak kebaca. Bukan karena ini, karena nggak kebaca tulisannya. Oh, antum berlebihan. Enggak, beneran nggak kebaca. Susah juga. Saya ngulang lagi nggak bisa kok. Ayo buka kitab dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 14. Yang kedua, klik PowerPoint. PowerPoint dulu deh. Atau Matius pasal 6 dulu deh. Bingung kan? Matius pasal 6 ayat 14. Matius pasal 6 ayat 14. Yang kedua yang harus saudara dan saya lakukan sebelum masuk 2020 ini. 2020 ini tahun yang luar biasa menurut saya, 2020. Tanggal 20, bulan 2, tahun 2020. Keramat bener itu tanggal tuh. Baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga mengampuni kesalahan kamu juga, saya. Tapi ayat 15 dikatakan begini, tetapi, ya, 2, 3, tetapi, ya. Oh, ini lo dasar firman yang kuat banget, kata Yesus. Barang siapa tidak mengampuni kesalahan orang lain, kesalahannya tidak akan diampuni. Beresin saudara hari ini. Beresin hari ini. Amin. Saya mau ajak saudara pengerja khususnya dan juga jemaat seluruhnya, ayo beresin. Yesaya 59. Buka dulu Yesaya 59. Ayat pertama. Sampai ketiga, ayat pertama sampai ketiga ya. Yesaya 59 ayat pertama sampai ketiga. Baca sama-sama. Ini keras ngomong. 2, 3. Tuhan tidak kurang dan ya, ayat 2 dikatakan apa? 2, 3. Tetapi ya. Iya, katakan amin. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam. Kenapa doa saya dari mulai Januari sampai sekarang kok belum dijawab? Jawaban ini. Makanya masuk dimensi yang baru nanti tahun 2020, saya mau sebelum masuk itu, di peralihan musim ini kita beresin nih seminggu ini. Kok enggak? Iya gitu loh. Beresin. Karena saudara akan masuk ini loh saudara. Kenapa kok nggak dijawab kok? Kenapa nggak berkelimpahan? Kenapa kok nggak jadi kenyataan? Ngomongnya kenceng tiap hari ngomong. Oh Tuhan, saya percaya. Betul, saudara sudah mendeklarasikan iman yang besar. Tetapi yang menjadi penghalang antara kamu dan aku, kata Tuhan, pelanggaranmu dan pelanggaranku, kata Tuhan. Makanya ayat 3 dikatakan. Ayat 3, perhatiin. Menarik sekali. Nggak sengaja ini. Pasti saya yang ini, pasti sengaja ini. Ayat 3. Yesaya 59 ayat 3. 2, 3. Yang tersinggung bilang amin. Bahkan dikatakan tanganmu berlumuran darah dan jarimu. Hati-hati nih jari kita nih. Pencet-pencet sembarangan. Komen-komen sembarangan. Hello. Hari-hari ini saudara hati-hati dengan jari saudara. Dengan tanganmu. Dengan kelakuanmu dan kelakuanku hari ini. Amin. Dan saya mau ajak saudara mulai. Ayo munculkan PowerPoint-nya tadi. Tadi kan belum selesai itu. Ya, yang kedua adalah apa? Mengampuni dosa. Mana tadi? Mengampuni dan mengaku dosa. Amin. Yang beres itu. Ayat yang ketiga, PowerPoint. Berikutnya, klik. Melepaskan berkat. Apa tuh maksudnya, Pak? Nah, tadi kan waktu saudara mencabut kutuk itu kayak paku, saudara tancepin gitu. Bodoh gitu, saudara. Bodoh tuh tancep cep. Maka waktu dicabut, saudara, ada bekas lubang itu, saudara. Nah, untuk itu saudara perlu lepasin berkat di lubang itu supaya tidak lagi terlihat lagi. Supaya digantikan dengan berkat yang saudara lepaskan. Amin. Jadi kalau bodoh, baliknya apa, saudara? Pinter dalam nama Yesus. Kalau payah, kalau tadi saya kan bilang payah tuh. Payah, kalau aku cabut dalam nama Yesus. Gantinya apa, saudara? Apa-apa? Nggak apa-apa, ngomong aja, apa? Payah apa, saudara? Lawannya.
Payah itu apa sih? Payah itu bahasa Indonesia artinya apa sih payah itu? Enggak. Kurang ini. Kurang semangat ya, berarti semangat kali ya. Oh, kuat, strong. Wah, dalam nama Yesus, blessing. Oh, saya bilang, oh, Tuhan berikan antusias. Saya ngomong tentang berikan, Tuhan lepaskan berkat semangat, berkat kekuatan, berkat sukacita dalam nama Yesus. Nah, yang tiga ini penting, saudara. Bisa ngomong sama saya penting. Bukan penting sebenarnya, sangat penting. Karena tanpa saudara melepaskan, mencabut kutuk, mengampuni orang, dan melepaskan berkat, saudara, maaf. Tahun depan saya khawatir kita nggak kuat masuk disrupsi di tahun percepatan ini. Kalau orang bilang tahun disrupsi, tahun yang saya bilang apa sih disrupsi? Saya bilang, ngeri banget ya. Tahun dimana kita bisa digilas dengan teknologi. Tahun yang dimana kita saling bisa nggak punya rasa lagi, saling mengasihi nggak ada lagi, saudara. Wow, saya nggak ngerti itu tahun apa, saudara. Dimana kalau orang yang dekat padahal rasanya jauh, saudara. Badannya ada di sini, duduk sama-sama kita. Tapi tangannya sedang bicara sama orang lain di luar sana. Ada di Maluku, apa di mana gitu, saudara. Dia chattingan. Dekat rasa jauh. Tahun-tahun ini, saudara. Hati-hati. Nah, saya doa, saudara, kita kuat. Amin. Kita kuat. Nah, saya mau ajak saudara mulai buka-bukaan sama Tuhan aja. Buka-bukaan ini. Kalau saudara punya masalah dengan hal itu, saudara beresin. Jangan tutup-tutupin. Beresin, saudara. Tuhan itu maha kuasa. Ulang ya. Tuhan itu maha kuasa. Dan kalau saudara dan saya main-main dengan perubahan hati saudara, sikap hati yang kemarin kita bicara tentang hati yang baru, roh yang baru. Kalau main-main, jangan saudara ditunggu Tuhan yang turunin. Jangan tunggu Tuhan yang bongkar. Saya ngomong ini di awal memasuki musim peralihan, saudara. Jangan tunggu Tuhan yang turunin, saudara, atau saya, kalau kita nggak mau berubah untuk mengampuni orang yang bersalah. Kok nggak iya, nggak amin, nggak apa, saudara? Jangan tunggu. Saya mau bilang ini, saudara. Dan di gereja ini, saya mau bilang dari mimbar ini, bagi saudara yang nggak bisa jaga lidah, izin saya, mohon maaf. Lebih baik saudara mundur dulu jadi jemaat. Pengerja. Kalau jemaat jadi apa? Jangan, jemaat mah udah sampai situ. Entar masa jadi asisten jemaat? Ya tetap. Kemarin sudah ngomong. Pengerja, gembalaku semua. Kalau nggak bisa jaga lidah, nggak bisa jaga hati, nggak bisa mengampuni, lebih baik mundur dulu jadi jemaat. Lebih baik masuk jadi jemaat. Kayak kita nyanyi haleluya masuk surga. Jangan sampai kita jadi pengerja, jadi gembalaku, jadi aktivis, saudara. Tapi kita jadi masuk neraka karena banyak kemunafikan. Hati-hati. Banten nggak marah loh, sungguh. Gue jangan begitu tegang begitu. Saya lagi nggak marah, saya lagi bener-bener hati saya suka cita, cuman hati saya gentar sedikit, saudara. Kenapa? Masuki peralihan ini musim, saya merasa saudara saya mesti ngomong ini supaya saudara masuk surga. Saya masuk surga. Lah kalau saya nggak ngomong begini, saudara nanti saya dituntut sama Tuhan. Lu nggak ngomong apa-apa, Ton? Ngomong cuma berkat aja lu. Mungkin saudara masuk neraka, saya dituntut juga. Lebih baik saya ngomong sekarang. Saya udah beres ngebagian saya. Kita sama-sama memasuki tahun yang baru dengan sukacita. Yang mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lihat ini ya. Dalam berikutnya, klik. Apa yang saudara dan saya akan alami di tahun 2020 ke depan? Yang pertama, klik. Sesuatu unpredictable. Sesuatu yang, ini bahasa Inggris sedikit. Yang, kalau Indonesia panjang. Sesuatu yang bisa terjadi, tidak diperkirakan, tiba-tiba terjadi. Unpredictable, panjang juga. Orang Jawa bilang, mak jegagik. Mak jegagik, tahu nggak mak jegagik? Tahu jelek ada di depan, saudara. Tuh, gitu. Ujuk-ujuk. Sesuatu yang tidak diperkirakan. Saudara tahu apa itu? Saya juga nggak tahu, saudara. Tapi Tuhan waktu dalam 1 minggu kemarin Tuhan kasih tahu, tulis itu aja. Ngomongnya apa Tuhan nih? Kata-katanya panjang banget, terlalu panjang. Udah unpredictable deh. Ya udah saya tulis aja, saudara. Saya nggak tahu ke depan ada apa, tetapi saudara Tuhan bilang kalau kau persiapkan dari hari ini, yang tadi kita 3 tadi itu, maka kau masuk dalam tahun yang kita nggak tahu ada apa di depan, kita akan kuat. Amin. Karena tangan Tuhan menyertai kita. Tadi kan katanya apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang, tapi jadi kurang panjang gara-gara dosa dan pelanggaran kita. Tetapi kalau kita mengampuni dosa orang lain, mencabut kutuk, melepaskan berkat, saya percaya unpredictable itu tidak berlaku buat kita. Di depan kita hanya bilang, oh iya.
Yang kedua, saudara, unlimited, sesuatu yang tanpa batas. Saya juga nggak ngerti juga, saudara. Saya nulis juga, saya bilang, Tuhan ini apa ya, Tuhan? Sesuatu yang tanpa batas saya nggak ngerti. Tapi Tuhan ngasih tahu tentang Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-27 tentang Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu sehingga kamu dapat melakukan segala ketetapanku dan tetap melakukannya. Saudara, itu saya menangkap satu hal, saudara. Ada kuasa yang lebih dahsyat yang bisa bekerja di dalam kita melakukan apa yang Tuhan mau melalui kita. Jangan suruh saya ulangi ngomong tadi. Saya nggak ngerti, saudara. Tetapi saya akan melihat saudara yang benar-benar haus akan Tuhan pagi ini untuk masuk dalam masa peralihan musim ini, saudara. Saudara akan ngalami unlimited, saudara. Saya beberapa hari lalu ya, Dewi ada ya kalau nggak salah dalam doa pagi, saudara. Tiba-tiba saya diperlihatkan tentang sebuah spektrum, saudara. Spektrum tuh gini, saudara. Waktu kami doa, saudara, kita nyanyi sama-sama seperti saudara seperti ini, saudara. Saudara lihat nggak tembok di sekeliling saudara? Kelihatan kan? Tapi saudara bisa nggak lihat di balik tembok ini? Saya suruh saudara lihat. Sekarang lihat. Di balik tembok ini ada jalan. Di balik jalan ini ada rumah-rumah. Di balik rumah ini ada jalan dan mogot. Di balik jalan mogot ada tanah tinggi, tempatnya Pak Manurung. Di dalam tanah tinggi ada Tang City. Di Tang City ada food court. Di food court itu ada macam-macam, saya sebutin tadi jadi promo nih, saudara. Saya bisa lihat nggak sekarang? Saya bisa lihat di spektrum iman saya. Saya bisa lihat lebih jauh, lebih luas, saudara. Unlimited. Saya nggak ngerti saudara nangkap sebagaimana saudara bisa nangkap nggak, saudara? Yang Tuhan akan lakukan adalah apa yang kau lihat tanpa batas ke depan itu akan yang terjadi dalam hidupmu. Tahun 2020 dimensi yang baru saya nangkapnya seperti itu. Tapi nanti Gembala Pembina akan lebih rinci ngejelasin. Bahwa saya cuma lihat mata jasmani saya melihat 4 dinding ini dan melihat Bapak ini. Tapi saya akan bisa melihat Bapak ini di balik ini ada keluarganya yang harmonis. Keluarga harmonis, ada keluarga besarnya yang mendukung dia dalam pelayanan. Dan seterusnya. Dan itulah iman saya akan Bapak ini. Itulah dimensi tanpa batas. Maka Alkitab terjadi, apabila engkau mengatakan dosanya diampuni, dosanya diampuni. Apabila dosanya masih ada, dosanya masih ada. Ini terjadi, saudara. Unlimited, saudara. Saudara bertanggung jawab untuk generasi saudara dan saya. Kita bertanggung jawab untuk orang-orang yang kita layanin. Jangan ngomong dikit-dikit kayak saya. Kemarin payah, parah. Tapi saya cabut dalam nama Yesus hari ini. Sesuatu bisa berubah. Karena Yesus mengubah kita. Haleluya, haleluya. Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu. Oh, Rabba. Dengan iman katakan Yesus jamah, Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Oh, Rabba. Oh, Tuhan ya. Kalau saudara rindu, angkat tangan saudara. Sekarang angkat tangan saudara. Engkau akan mengalami sesuatu yang unpredictable. Tetapi ada Tuhan menyertaimu. Engkau akan masuk dalam sebuah dimensi unlimited. Tuhan memberi kekuatan bagimu. Aku berdoa buat tangan antara angkat. Tuhan beri kekuatan yang baru. Oh, Rabba. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Sekarang saudara punya kesempatan cabut segala kutuk yang sudah saudara tulis atau belum saudara tulis tapi saudara ingat, cabut dalam nama Yesus. Perkataan sia-sia cabut dalam nama Yesus. Mungkin engkau punya simpan dosa orang lain, kesalahan orang lain, ya ampuni sekarang, ampuni sekarang. Mari berkata bersama saya, Tuhan Yesus, pagi ini saya mengangkat tangan, tanda saya sepakat. Saya mencabut segala kutuk yang pernah keluar dari mulut saya di dalam nama Yesus. Dan saya lepaskan berkat untuk apa yang saya kutuki. Hari ini Tuhan pulihkan. Dan saya mengampuni
semua orang yang bersalah kepada saya. Dan saya tidak mengingat-ingat lagi. Di dalam nama Yesus. Dan ampuni dosa saya. Dalam nama Yesus. Semua yang sepakat dan menerima pengampunan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, cepat saja di sini. Saya mau selesaikan dan disitu kita mau cabut benar-benar lepasan hari ini, saudara. Yang ketiga, apa saudara? Unconditionally. Apa sih makanan apa di sini? Saya juga nulis ini yang bikin tulisan ini juga bingung mungkin. Ini jangan Pak Anton lagi ngawur, lagi pusing tadi. Unconditionally. Apa sih? Sesuatu tanpa syarat, tanpa perlu alasan, saudara. Tuhan memulihkan saudara, tiba-tiba saudara Tuhan pulihin aja, saudara. Tuhan mau pakai saudara, nggak perlu pakai A, I, U, E, O, babi, bu, bebo. Pakai, saudara. Amin. Mau, saudara? Yang penting beresin yang pertama tadi tuh, yang ketiga tadi, yang awal. Mencabut kutuk, mengampuni dosa, melepaskan berkat. Ngomong sama saya, 2, 3. Mencabut kutuk, mengampuni dosa, melepaskan berkat. 3 itu, saudara, kamu akan masuk dalam sebuah dimensi unpredictable, unlimited, unconditionally. Sesuatu tanpa alasan, saudara. Tiba-tiba saudara diangkat naik. Makanya saya nggak heran, saudara. Orang-orang di bawah saya, lower di bawah saya, saudara junior di bawah saya. Mereka diangkat Tuhan naik. Aku bilang, aku bersyukur. Adakah saudara bersyukur kalau orang-orang di bawah saudara naik? Harusnya gitu. Bersyukur. Saya senang. Ada anak saya semuanya udah pernah naik. Wah, kamu jadi pendeta penuh sekarang. Kok nggak mau? Nggak apa-apa. Kok kan ya tetap jadi pendoa buat kalian. Cia. Mengalah padahal supaya jangan ujian terus. Sekarang saudara tahu, hari ini saya melihat anak-anak rohani saya, melihat mereka, saya gembira banget mereka dipercaya Tuhan. Karunia rohnya dahsyat banget. Berikutnya saudara, klik berikutnya. Apa yang harus saudara lakukan dan sebagainya? Ayat satunya apa saudara? Baca sama-sama. Mengandalkan Tuhan. Mazmur 62. Ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia kota bentengku. Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Yang mau mengandalkan Tuhan katakan hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku. Hanya oh ya Tuhan, tidak. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Di dalam Mazmur Daud itu dikatakan. Daud berkata tidak ada tempat lain selain bersama dengan Tuhan. Baca sendiri ya. Yang kedua saudara, apa? Berikutnya klik. PowerPoint. Baca sama-sama. 2, 3 apa? Kesehatan jasmani dan rohani. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Baca sama-sama. 2. Ada dia. Baca sama-sama. 2, 3. Yes. Oh, katakan amin. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sehidup kudus. Dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci,
Ini yang Tuhan mau. Kita sehat jasmani dan rohani, terpelihara sempurna. Saya nggak berani ngomong saudara suruh olahraga. Yang masing-masing kita punya cara untuk sehat. Kok nggak semuanya iya atau amin gitu. Oh caranya mau jogging kayak mau apa sehat supaya umur panjang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Jasmani dan roh, jiwa dan tubuh. Ini trikotomi, tetapi manusia juga dibagi dalam dua dikotomi, yaitu jasmani dan rohani, lahiria dan batinia. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-25. Disuruh kita jangan meninggalkan persekutuan. Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang ketiga ya. Munculkan yang ketiga. Nah ini dia. Ini muncul dulu. Ini adalah bicara tentang pertemuan ibadah yang harus kita pelihara. Pertemuan ibadah di mana? Di komunitas. Di kul kita, di ibadah raya doa, di ibadah raya minggu dan seterusnya, saudara. Gereja ini harus memiliki kerinduan, kehausan untuk mencari Tuhan. Dan kebenarannya, makanya tahun 2020 gereja ini harus gereja yang haus pengajaran. Nanti di bagian misi akan men-setting untuk banyak kita belajar di seminar-seminar lokakarya untuk praktek iman. Amin. Sebab iman tanpa dipraktekkan hakikatnya mati. Ya amin. Ya, berikutnya aja. Jadi persekutuan, komunitas penting. Yang mau katakan amin. Kalau tanpa komunitas mati saudara, kita akan kesendirian. Ada juga yang berkomunitas tapi sendirian juga ada. Habis kita gimana ya? Kadang-kadang kita jadi orang yang aneh di tengah-tengah komunitas, eksklusif, dibuang, biasain untuk berbaur. Yang tinggi, yang rendah sama aja, hitam putih, merah kuning hijau sama aja saudara. Itu apaan merah kuning hijau istilahnya? Saya dengar lagunya. Yesus cinta segala bangsa, merah kuning hijau putih. Itu balon ya. Jadi salah. Merah, kuning, merah muda dan biru berarti ya. Oke, udah nggak usah dibahas itu ya. Yang keempat, saudara, yang keempat. Apa saudara? 2, 3? Oh ya, bergerak bersama. Yang mau katakan amin. Hari ini saudara sudah menulis, mari bawa bersama saya, kita angkat tangan. Berikutnya klik. Oh, God bless you. Berarti ini nggak usah dibahas. Tuhan sudah memberkati kamu. Ayo kita angkat tangan kita. Ayo kita bawa nih. Ayo. Saudara saya nggak ngerti bagaimana, tapi saya tahu saudara baca ini. Saudara tulis, saudara baca lagi, saudara bisa nangis saudara. Saya nangis saudara. Nulis ini bukan karena tulisan nggak kebaca nangisnya, tapi karena saya merasakan di situ ada kasih Tuhan mengalir saudara. Amin. Ya siapin saudara nih kertas saudara. Saya udah bilang.